Hai guys, bertemu lagi dengan saya Rizky Ramdan, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaannya PSBB, karantina wilayah, dan lockdown. Ya guys, sebelum kita lanjut, like dan subscribe dulu ya guys. Mari sama-sama kita dukung channel ini biar saya lebih semangat untuk buat video baru. Oke, saya hitung mundur dalam 3, 2, 1, and bye. Ya guys, ada yang udah tahu nggak sih PSBB, terus karantina wilayah, dan lockdown itu apa? Ya, bagi yang belum tahu, ketiga kata ini sedang viral ya guys, karena virus corona atau COVID-19 itu loh. Ya, sampai pemerintah kewalahan loh. Pusat nih, virus ganas banget sih. Ya guys, untuk informasi lebih jelas tentang corona, kalian bisa lihat ya guys, di sini. Atau di sini, I don't know. Ya guys, kita mulai dari yang pertama ya guys, PSBB. Ya, PSBB itu apa sih? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar atau semua kegiatan akan dibatasi, jangan berlebihan. Jadi misalkan ada tempat bekerja, terus sekolah, itu akan diliburkan sementara ya guys. Terus misalkan ada tempat beribadah, itu akan dibatasi. Contohnya misalkan kita ingin beribadah tuh, nanti akan dibatasi seperti garis gitu ya guys, dijarakin 1 meter ya, biar aman sih, nggak bisa kontak langsung, biar nggak banyak ngobrol ya. Lanjut, yaitu tempat transportasi. Tempat transportasi masih boleh sih guys, tapi masih ada batasan ya, dibatasin sekitar 50-70% sih. Jadi misalkan angkot, awalnya sepengetahuan saya bisa ngangkut sekitar 14 orang ya guys. Jadi 50% sampai 70% yaitu sekitar 7 atau 5 orang lah guys. Ya, tapi itu bisa rugi sih. Udah mau narik apa enggak nih? Ya, kalian harus patuhilah peraturan ini, karena kalau melanggar bahaya coy. Bisa kena sanksi denda loh. Bisa dipenjara juga sih. Ya guys, selanjutnya yaitu pembatasan sosial di tempat umum ya guys. Contohnya kayak di mana ya? Di mall, supermarket. Itu kan biasanya kan jubel tuh. Tapi di suatu negara itu supermarket akan dibatasi ya guys, jaraknya 1 meter. Jadi orang tuh madep baris keluar ya guys, sampai penuhnya. Waduh. Ya, di sini juga tempat saya mall dan kayak gitu udah dibatasi ya guys, tapi masih di kasirnya aja, belum kayak belanjanya, enggak, cuma di kasirnya aja guys, tapi just oke lah. Iya guys, selanjutnya yang kedua adalah karantina wilayah. Ya guys, karantina wilayah itu apa sih? Ya, karantina wilayah adalah kegiatan untuk bukan membatasi sih ya, kegiatan untuk mengurung diri di dalam rumah dalam suatu wilayah. Jadi misalkan ada si A kena corona, terus yang B sampai Z-nya itu takut kan ya. Jadi dia tuh gimana kalau kita karantina wilayah aja. Jadi si B sampai Z itu melakukan karantina wilayah ya guys, karena si A-nya positif. Nah, ngerti kan maksud saya? Terus karantina wilayah itu melarang warganya untuk keluar masuk ya guys. Tetap kayak ibarat sih rumah itu digembok oleh orang, terus kuncinya hilang. Nah, jadi kalian itu nggak boleh keluar masuk. Lah, kan kita perlu makan. Nah, gimana tuh, kan katanya nggak boleh keluar masuk. Apa ada yang fasilitasin atau gimana tuh bang? Iya sih, bener juga. Ini gimana ya kalau misalnya karantina wilayah terus gak boleh keluar? Ya guys, menurut situs online, karantina wilayah itu semua kebutuhan kita, seluruh masyarakat itu dipenuhi oleh pemerintah ya guys. Jadi semua kebutuhan itu akan ditanggung pemerintah semua. Dari contohnya makan, minum, kue, ceplikan, jajanan. Ceplikan itu bahasa kita ya guys. Ya guys, kita lanjut ke lockdown ya guys. Nah, lockdown itu apa sih? Terus perbedaan sama
karantina wilayah itu apa? Kan lockdown kan kunci dalam-dalam. Ya guys, menurut dilansir dari kompas.com, lockdown adalah sebuah situasi yang enggak dibolehinnya orang untuk keluar masuk ya guys. Semua itu dikunci rapat-rapat lah. Mirip kayak tadi karantina wilayah, cuman bedanya ini lebih diperketat ya guys. Jadi semua orang tuh, waduh, jangan sampai keluar rumah. Bener-bener semua orang itu harus stay at home. Jangan ada yang keluar rumah. Tapi di Indonesia itu masuknya PSBB ya guys, bukan lockdown. Katanya sih Indonesia jangan sampai lah untuk lockdown. Ya, kita doakan saja jangan sampai lockdown ya guys. Ya guys, maksudnya dari lockdown adalah jangan memasuki kawasan yang masih netral lah guys. Jangan masukin wilayah yang masih ibarat sih polos, air putih lah. Terus misalkan kita itu pewarna makanan, terus kita deketin air putih itu, jadi kan warnanya itu akan berubah ya guys. Misal kita warna merah jadi warna merah, kita warna hijau jadi warna hijau. Jadi gitulah, jangan masukin kawasan yang masih aman dari suatu bencana. Oke, ngerti kan? Sip. Ya guys, keputusan lockdown itu bisa diambil dari suatu tempat, kota, ataupun negara ya guys. Termasuk kebutuhan dan kepentingan masing-masing wilayah ya guys. Ya guys, kita coba belajar dari Wuhan ya guys. Lockdown itu apa sih? Ya, di Wuhan, Cina itu lockdown itu nggak memperbolehkan warganya untuk keluar rumah ya guys. Jadi mereka itu stay at home aja setiap hari. Waduh. Terus yang kedua adalah akses keluar masuk suatu wilayah ditutup secara total ya guys. Jadi nggak boleh kemana-mana. Indonesia sih juga begitu ya, tapi banyak yang ngelanggar coy. Terus di Wuhan ada seluruh transportasi umum itu ditutup. Ya, demi kepentingan masing-masing coy. Ya, dampak negatifnya yaitu semua ekonomi akan melemah ya guys, drastis coy. Bayangkan devisa negara kan itu dari transportasi umum, terus tempat wisata rekreasi itu ditutup semua guys. Waduh, itu bisa melemah loh. Kegiatan ekspor impor juga akan diberhentikan. Tapi Wuhan, Cina itu berhasil ya guys. Sekarang korban positifnya itu nambahnya sedikit atau enggak ada. Ya pokoknya Wuhan, Cina itu udah berhasil ya guys sekarang. Waduh, saya acungin 2 jempol ya guys untuk Wuhan, Cina. Untuk Indonesia jangan sampai menyerah ya guys. Tetap semangat and stay at home. Ya guys, kita pindah ke negara lain ya guys. Italia. Ya, Italia adalah suatu negara yang mantep cuy, coronanya cepet banget. Ya, akibat suatu kelalaian ya guys. Tapi Italia udah ngadain lockdown. Ya guys, lockdownnya itu masih ya sama, kudu di rumah aja. Jangan keluar rumah, tapi masih dibolehin kok guys keluar rumah. Asalkan dengan alasan tertentu. Contohnya untuk membeli kebutuhan pokok. Nah, itu yang baru dibolehkan oleh pemerintah. Kalau yang lainnya nggak boleh. Terus kalau berbohong nih guys, Italia nggak main-main. Ada dendanya coy, 206 euro. Ya guys, 206 euro itu setara dengan 3.602.000 ya guys. Ini saya kalkulasiinnya ya dalam 1 euro 15.000 ya guys. Ya guys, dendanya itu sekitar segitu ya guys. Jadi eman banget coy, 3 juta hanya dengan buat denda aja. Mendingan buat kebutuhan lain lah, stay at home aja. Buset. Ya guys, kita sekalian bahas new normal aja guys. Indonesia itu udah ngelaksain apa belum sih ya? Pokoknya udah ada tempat-tempat yang mulai beradaptasi dengan new normal ya guys. Contohnya Jakarta itu masjid sudah mulai dibuka, terus tempat bekerja udah mulai dibuka ya guys. Ya, sepengetahuan saya guys dari berita-berita di TV. Ya guys, tempat transportasi juga dibuka ya guys, tapi masih mengandalkan SOP Corona ya guys, atau standar operasional COVID-19.
Ya jangan dibebasin secara seutuhnya lah. Masih ada pembatasan sosial berskala besar guys. Ya misalkan new normal terus nggak ada peraturan SOP, waduh ini bisa mengeluncur banget bro kata coronanya nih. Asik banyak bangsa woi. Nah itu kan bahaya. Jadi new normal itu ya kalian itu harus pakai masker, harus jaga jarak, pakai hand sanitizer ya guys. Tempat bekerja, terus beribadah, dan tempat umum itu jangan langsung digunakan ya guys. Pasti harus ada yang nyemprotin disinfektan tuh guys. Ya biar kumannya itu rada steril lah. Kan disinfektan itu bisa mengusir sebanyak 99,9%. Wadidaw. Tapi yang 1%-nya itu lo gimana? Ya guys, jadi new normal adalah semua kegiatan itu dikembalikan sedemikian kala ya guys. Semua itu seperti biasa, biar bisa ekonominya itu bangkit lagi, nggak merosot. Ya ini semua dilakukan karena biar ekonomi rupiah itu naik guys. Jangan sampai melemah. Wadidaw. Kan bahaya juga ya guys misalkan new normal itu nggak diberlakukan di Indonesia. Ya nanti I don't know apa yang akan terjadi di next masa ya guys. Apakah akan gimana atau gimana ya guys. Aduh. Ya saya mendukung banget ya pemerintah atas kebijakan Anda. Ya semoga new normal ini akan berjalan mulus demikian kala. Jangan ada masalah sedikit pun ya guys. Thanks for pemerintah sudah memikirkan itu. Jujur saya nggak kepikiran itu coy. Ya guys gini aja sih ya video kita kali ini. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya ya guys. Oh ya jangan lupa di like dan subscribe juga ya guys. Mari sama-sama kita dukung channel ini biar saya lebih semangat untuk buat video baru. Oke, and saya Rizky Ramadan. Bye bye.